Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Turisam. Saya dari kelas SDTB dengan NRP 33242055. Saya di sini akan menjelaskan untuk final project saya. Untuk perintahnya yang di awal, yaitu kita disuruh buatlah sebuah program dengan topik bebas menerapkan beberapa hal, yaitu library, regular expression atau regex, runtime error dan exception, file handling atau Python for relation database, object oriented programming atau OOP dengan class inheritance dan kapsulasi, lalu dengan naming convention. Nah, yang pertama di sini tentunya kita akan menggunakan library SQ3Lite karena kita akan menggunakan relation database. Lalu di sini saya menambahkan import RE untuk validasi input dengan menggunakan regex. Nanti kan pada inputnya seperti kita menginputkan email, kan itu ada untuk pasti ada entah itu .com, entah itu .id, entah itu dia pakai @gmail.com, entah itu pakai @yahoo ataupun yang lain. Jadi kita memerlukan regex untuk mengapa ya sebutannya menfilter agar inputnya benar. Untuk kode yang pertama di sini kita memvalidasi format email, yaitu dengan metode validasi email dengan parameter email. Patternnya itu ini untuk awalnya, jadi boleh huruf kecil, huruf besar, angka, titik, strip, underscore, plus minus sama persen. Jadi di sini semua boleh. Nah, lalu kita tambah dengan add. Lalu ini untuk @gmail.com nya atau @yahoo atau yang lain. Lalu slash, kita harus ada titiknya. Setelah titik ini wajib diisi dengan dua ya, itu minimal dua. Ini buat bagian .com, .id atau yang lain. Nah, lalu di sini terdapat return, rematch, pattern dengan emailnya, lalu is not none. Nah, is not none itu dipakai untuk memastikan bahwa hasil rematch menemukan kecocokan. Jika cocok hasilnya true, kalau tidak cocok hasilnya false. Di sini untuk validasi member. Validasi member ini patternnya cukup backslash digit dengan 5, yaitu karena kita hanya ingin memasukkan 5 untuk format ID-nya. Jadi format ID setiap username yang masukkan nanti akan ada 5. Sama is not nine sama seperti ini, itu dipakai untuk memastikan bahwa email rematch atau ini pada bahwa hasil rematch menemukan kecocokan. Jika tidak ya false, jika ya benar adalah true. Ini untuk ini tuh masuk ke dalam materi library dan regular expression. Regexnya itu terdapat pada validasi email dan validasi member ID. Mungkin cukup segini untuk code yang pertama. Mungkin saya akan menjelaskan dulu code ini tuh akan membuat apa. Harusnya di awal ya, maaf. Code ini tuh menjelaskan membuat kita inputan username, email, lalu ada ID untuk kita buat di perpustakaan. Jadi kalau waktu login perpustakaan, mungkin backendnya akan seperti ini. Jadi dia akan membuat member, username, dan email. Mungkin seperti itu. Jadi ini untuk sistem registrasi itu apa sih namanya? Perpustakaan. Sistem registrasi perpustakaan. Jadi waktu kita registrasi perpustakaan akan memasukkan ini. Nah, mungkin ini kita langsung bisa masuk ke OOP atau Object Oriented Programming. Nah, di sini untuk kelas usernya dengan atribut yang sudah diprotect dengan slash ini underscore username, email, dan ini di encapsulasi pastinya karena email dan username itu sangat privasi. Lalu kelas member mewarisi user, menambahkan atribut member. Oke, kita jelaskan langsung saja. Jadi di sini ada kelas user dengan def ini konstruktornya dengan dua parameter,
komputer, self username dan self name dengan email, dan ini di enkapsulasi. Untuk metode yang kedua ada get user self, dia untuk username aja, dia bakal nge-return username, dan mail dia akan nge-return mail. Nah, baru di sini kita menambahkan member dengan kita menurunkan kelas dari user dengan class member user. Nah, kalau di sini ada metodenya, ada self username, email member ID. Nah, karena kita sudah ada username dan mail di atas, makanya kita hanya menambahkan member ID di sini. Sebenarnya bisa jadi satu sih, tapi karena harus ada itu ya, inheritance, jadi saya pisahkan di dua member di kelas yang di kelas yang berbeda. Di sini isinya self member ID. Kita nanti akan mengambil nilai member ID-nya. Lalu di file handling atau Python for relation database. Di sini tuh file handlingnya, program menyimpan data member ke database SQLite library.db dengan SQLite, membuat tabel jika belum ada, menulis data member ke database menggunakan SQLite insert. Nah, di sini ada metode yang pertama, definisi fungsi yang pertama yaitu simpan member dengan parameter member, lalu SQLite connect library db. Ini kita akan mengkonekkan dengan library. Jika tidak ada library dengan atas nama db, mereka akan langsung membuat library db nya. Nah, kursor ini untuk menjalankan, seperti yang boleh menjelaskan, kalau kursor itu sebagai tangan-tangan kecil yang akan membantu kita mengubah-ubah pada database kita. Lalu kita membuat tabel members. Nah, tabel ini memiliki 3 kolom, member ID, dan ini sebagai primary key karena unik, setiap membernya tidak boleh sama. Lalu ada username tidak boleh kosong dan mail tidak boleh kosong, text not null. Lalu kita akan menyiapkan data ke tabel member dengan menggunakan metode getter, menggunakan parameter pengganti tanda-tandanya untuk mencegah SQL injection seperti yang diajarkan oleh Bu Leli. Nah, di sini kita kursor execute. Kita akan insert to atau akan memasukkan pada kolom Nah, pada tabel member kita akan memasukkan kolom dengan member ID, username, dan email. Contohnya kita member ini sebagai tadi, yaitu tabelnya dengan get member ID, get username, get email. Nah, nanti member ini akan diisi nanti aja, mungkin ya langsung dibawa aja. Nah, kita akan langsung menyimpan commitnya. Kita akan menyimpan sebuah perubahannya, menampilkan pesan sukses. Lalu di sini juga ada ini ya, try and exception. Dari tadi harusnya ada sih, enggak, baru di sini. Nah, ini masuk ke try and exception. Jadi kita akan mencoba dulu, kita akan mencoba try, lalu ininya kita coba semua. Jika tidak bisa atau error, dengan errornya ini SQLite integrity, maka errornya akan di print dengan ini. Lalu jika exceptnya jika gagal juga exceptionnya ASE ya, terjadi kesalahan saat menyimpan data, lalu ini sesuai yang exceptionnya tadi. Lalu ya itu. Jadi untuk saya sedikit lupa, runtime error dan exception handling itu. Jadi waktu ini kita akan try-nya, akan mencoba ini semua, tapi jika tidak, dia tidak akan langsung error, tapi akan masuk ke sini dulu. Karena jika error kan biasanya tuh kesalahannya majority-nya tuh biasanya ada di sini, yaitu SQLite integrity error, lalu ada exception, ada itu. Jadi jika nah, jadi tidak langsung programnya berhenti, tapi itu programnya tetap jalan, tetapi menampilkan ini itu. Lalu kita finally, lalu close. Nah, block TNS fungsi untuk menangani kesalahan input value error.
untuk bagian ini ya. Block try except ini simpan member DB menangani error database, misal integrity error saat member ID sudah ada dan error lain. Nah, karena kita itu sering banget untuk mengalami error pada bagian login, untuk kita bikin username baru, kalau nggak kita bikin username baru, kita bikin akun baru, itu akan banyak sekali mengalami error. Jadi kita wajib untuk menambahkan block try and except. Jika tidak, programnya akan error. Nah, untuk pertama ini dev main. Untuk yang pertama ini untuk fungsi utama programnya ya, akan menampilkan sistem registrasi member perpustakaan. Lalu kita akan try. Nah, username sama dengan input, masukkan username, minta untuk masukkan username-nya. Lalu oh ya, TTS itu digunakan untuk menghapus spasi di awal dan akhir string. Lalu ada email juga, ada member ID juga dengan TTS juga. Nah, di sini kita akan validasi email menggunakan fungsi validasi email. Validasi email, jadi email yang akan masukkan user, kita akan validasi email. Nanti kan ada di atas. Nah, ini validasi email. Nah, validasi emailnya ini. Jadi kita panggil method yang ini, kita panggil di bawah untuk menangani inputannya. Jadi jika if not, berarti jika tidak benar dari validasi email dengan parameternya email, raise value error biasanya tidak akan dituliskan email tidak valid, atau bisa juga ditulis dengan email salah, kalau enggak email apa gitu. Ini untuk outputnya. Nah, lalu ini sama juga validasi member dengan yang tadi, metode yang di atas, tapi ini kita menggunakan if not nya. Jadi jika tidak, karena jika emailnya itu salah, maka ini jika emailnya validasi membernya itu salah, akan menambahkan ini dengan parameter member ID. Nah, jika semua valid, buat objek member dari inputnya itu dia kan ada member ya, ini member yang atas tadi. Nah, ini ada member nih. Nah, kita panggil lagi untuk mengisi kita masukkan ke dalam situ. Nah, ini dengan member ini kita akan membuat objek dari user, member, username, isinya itu username, email, dan member ID. Lalu kita akan simpan member DB sebagai member. Nah, untuk menangani kesalahan yang berasal dari input atau user, misalnya email, member tidak valid dan bla bla bla, kita menggunakan except, jadi programnya tetap berjalan. Input value error VI, ini tuh nanti hasilnya sesuai yang itunya, input error karena apa gitu, runtime error karena apa. Nah, di sini untuk naming conventionnya, sudah jelas ya tadi. Untuk semua fungsi dan variabel menggunakan snake case seperti validasi email, simpan member, terus member DB, member ID. Jadi untuk fungsinya itu jelas untuk namanya, fungsinya buat apa. Seperti contoh ini ada main, ya jelas itu untuk main programnya. Mungkin kalau tahu kurang jelas lagi, kita bisa tambahin untuk main program seperti ini, dev main program itu juga bisa, tapi otomatis ini juga kita harus tambahin main program, kita ganti semuanya. Nah, di sini main programnya sudah jelas gimana, apa isinya dengan nama dan inputnya juga jelas. Ini username, variabel username jelas kalau isi itu input dan masukkan username, bukan isinya username, variabelnya username isinya itu email, kan aneh. Lalu di sini fungsinya simpan member DB, jelas sih isinya untuk kita mensimpan dari member DB, dari tabel member. Begitu juga yang lain, ini untuk class user isinya jelas tentang user, untuk member isinya jelas tentang member. Mungkin naming convention ya, gimana sih ya, conventionnya mungkin seperti itu. Semua kelasnya juga sama, untuk menggunakan pasca case untuk seperti user dan member, atribut class menggunakan prefix underscore untuk enkapsulasi username. Oke, kita bisa jalankan dulu untuk programnya ya. Nah, di sini kita untuk masukkan username, kita mungkin akan memasukkan username namanya